Halo para penikmat liburan pantai. Setiap kali kita berlibur ke pantai, tentu saja banyak hal-hal menarik yang kita temui. Tentu saja hal itu adalah kesenangan dalam berlibur ke pantai. Selain mencari mana pendekar golok emas dan menggunakan angkutan pelajar, biasanya jika sudah sampai di pantai dan jika kita turun, biasanya ada yang gatal-gatal. Nah, yang gatal-gatal itu salah satunya disebabkan oleh ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan suatu hewan yang planktonik atau hewan yang berada di kolom perairan yang mengikuti arah pasang surut atau memiliki daya untuk berenang tetapi selalu saja dibawa oleh arus. Nah, ubur-ubur ini memiliki lebih dari 200 spesies. Menariknya, seluruh ubur-ubur memiliki di dalam tubuhnya suatu senjata yang disebut nematosis. Yang nematosis ini bekerja seperti perangkap. Ketika kita bersentuhan, maka akan ada pemicu yang menyebabkan dia tertembak dari dalam sel tersebut sehingga mengeluarkan racun. Ya, singkatnya nematosis ini seperti jarum-jarum kecil yang sangat-sangat mikro. Nematosis inilah yang bertanggung jawab atas seluruh kegatalan yang terjadi saat liburan di pantai. Karena nematosis meskipun tidak hanya berada di ubur-ubur, tapi dialah juga yang menyebabkan seluruh gatal-gatal yang berada di hewan-hewan laut ini. Jika kita mengkajinya lebih lanjut, dia berdasarkan dari film Cnidaria. Tapi kita akan membahas itu di video selanjutnya jika kamu meninggalkan sesuatu di kolom komentar. Nah, lanjut guys, nematosis ini merupakan sebuah senjata alami bagi ubur-ubur dalam menangkap mangsanya. Nematosis ini juga mengandung racun untuk mematikan mangsanya secara perlahan-lahan. Nah, kandungan racun ini bergantung berdasarkan variasi spesies yang dia miliki. Tahukah kalian jika biasanya spesies tropis yang berada di Indonesia itu berkisar antara 2 cm sampai 40 cm. Tapi jika kalian berada di perairan Atlantik, ini bisa mencapai sampai ke 2 meter. Waduh, lebih tinggi dari saya itu. Nah, tahukah kalian, nematosis ini tetap aktif meskipun ubur-ubur tersebut sudah mati. Jadi meskipun dia mati dan mengambang-ambang di laut, tetap saja masih gatal guys. Ya, lalu kapan sih siklus ubur-ubur itu biasanya hadir di Indonesia? Nah, siklus tersebut hadir ketika ubur-ubur ingin menikah. Salah, bukan menikah, kawin. Karena kalau menikah otomatis harus banyak pesta-pestanya dong. Waktu tersebut berlangsung pada peralihan musim atau pancaroba, yaitu perpindahan antara kemarau ke hujang atau hujang ke kemarau. Itu merupakan waktu di mana ubur-ubur kawin di Indonesia. Nah, makhluk yang memiliki komposisi tubuh sebanyak 99% air dalam tubuhnya ini merupakan hewan juga yang hidup
dari perairan yang dangkal hingga perairan yang sangat-sangat dalam. Hebatnya, di beberapa negara ubur-ubur ini dimakan, guys. Dijadikan sop. Enak bukan? Di Indonesia sendiri ada beberapa suku juga yang mengelola ubur-ubur ini menjadi makanan. Bahkan di Indonesia ada juga ubur-ubur yang tidak beracun. Hal itu dikarenakan nematosis tidak diperlukan lagi dalam evolusinya, karena caranya mencari makan sudah terpenuhi sendiri, yaitu melalui plankton-plankton yang berada di perairan itu, serta tidak memiliki ancaman dari predatornya. Nah, hal itu membuat ubur-ubur merasa nyaman dan tidak perlu memakai senjatanya lagi. Akhirnya itu berevolusi. Nah, inilah alasan kenapa ubur-ubur itu menyengat, karena dia memiliki suatu sistem atau sel yang berada di dalam tubuhnya yang membuatnya mampu untuk bertahan dari serangan-serangan predator. Silahkan like dan subscribe channel ini jika kamu suka, dan jika kamu tidak suka silahkan dislike channel ini. Serta apabila kamu memiliki saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Rencananya kita juga ingin membuat video cara mengobati kegatalan gara-gara ubur-ubur ini, serta video tentang ubur-ubur apa saja yang berbahaya di perairan, karena ada beberapa ubur-ubur yang racunnya sangat mematikan dan ada juga racunnya yang hanya menggelitik. Sekian guys. Oke, para wisatawan,